Halo teman-teman, kembali bersama saya William Basri dan di video kali ini, ya saya ingin banget mengetahui bagaimana kabar teman-teman. Mungkin banyak banget yang tanya ya teman-teman ya. Ini Bang William kemana sih? Udah lama banget nggak upload ya. Ya saya di sini teman-teman. Mungkin berbeda banget ya 2 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu dengan sekarang. Mungkin berbeda banget, tapi nggak apa-apa. Orangnya masih sama, orangnya masih hidup ya. Yang pasti orangnya masih hidup. Dan ya semoga lah ya, saya berharap saya itu semakin baik dan teman-teman juga sama semakin baik. Dan di video kali ini yang lebih pengen saya tahu itu adalah bagaimana kabar teman-teman, itu sebenarnya sih teman-teman ya. Dan juga di video kali ini sebenarnya itu saya buat itu ya murni juga saya ingin minta maaf teman-teman. Kenapa minta maaf bang? Kan pertanyaan gitu ya. Iya dong, karena selama 1,5 tahun itu jujur saya tuh memang bisa dibilang itu mungkin vakum lah ya, vakum dari media sosial. Lalu bisa lihat Instagram saya itu juga udah jarang banget upload yang pertama, terus di YouTube lah udah jarang banget buat konten. Bukan jarang sih, udah nggak pernah gitu ya. TikTok pun udah nggak jalan juga. Ya overall bisa dibilang itu media sosial saya itu kayak tak gitu, hilang gitu ya. Yang minta maafnya itu sebenarnya karena komentar, pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu nggak bisa saya jawab. Itu sih teman-teman. Jadi saya tuh sebenarnya tuh agak agak gimana ya, agak segan, agak nggak enakan gitu ya sama teman-teman karena memang nggak bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi dari video kali ini teman-teman, izinkan saya dari lubuk hati terdalam untuk minta maaf sebesar-besarnya ya. Setelah dari itu teman-teman, mungkin yang ingin saya ceritakan adalah kemana sih saya 2 tahun ini teman-teman ya. Sebenarnya saya tuh kalau dibilang itu ya nggak kemana-mana gitu ya. Saya tetap bekerja, saya tetap ya di sini-sini aja di kota Medan aja. Cuma yang mungkin secara job desk, secara workload ya, workload itu banyak pekerjaan itu ya sudah semakin bertambah lah. Seiring bertambahnya usia, seiring menanjaknya karir, seiring dengan semakin lama kita bekerja, experience kita semakin bertambah, pastinya itu tanggung jawab kita itu semakin besar teman-teman ya. Dan mungkin itulah tahap-tahap yang sedang saya jalani gitu. Menurut saya sih untuk kondisi sekarang ya, di diri saya itu 24 jam itu kurang banget. Jadi ya pasti ada yang terkorbankan, salah satunya itulah YouTube ini. Lalu apakah mengorbankan YouTube itu tidak sayang gitu ya? Pasti sayang teman-teman ya, jujur. Dari dulu itu YouTube ini tercipta itu bukan sekedar gaya-gayaan, bukan sekedar personal branding teman-teman. Bukan kayak, oh yang penting saya buat YouTube nih, saya YouTuber nih, dapat silver play button. Enggak, konsepnya enggak seperti itu. Saya tuh selalu menganggap itu penonton saya itu ya teman-teman saya gitu ya. Saya selalu menganggap penonton saya itu ya akan menjadi sahabat saya ke depannya. Yang nonton ini, teman-teman yang nonton, ya teman saya gitu. Bukan sekedar saya pembawa konten, teman-teman itu audiens. Enggak, saya tuh nggak pernah kepikiran YouTube itu sesimpel itu. Saya tuh selalu berpikir itu YouTube itu bisa jauh daripada itu. Karena kalau kita lihat di awal-awal saya YouTube itu masih punya slogan itu broadcast yourself. Jadi itu bagaimana itu ya ini TV kita gitu. Ya penonton itu melihat itu konten kreator itu bukan seolah-olah konten kreator, tapi ya betul-betul teman dia. Dan itu yang selalu saya pikirkan di YouTube saya. Jadi kenapa saya kembali? Ya karena memang benar-benar saya anggap teman-teman itu ya teman-teman beneran, real, bukan sekedar kayak daring gitu ya, dalam jaringan atau dunia maya, enggak. Tapi ya mungkin teman-teman, ya mungkin saya meminta maaf juga yang kedua lah ya. Maybe ke depan itu saya agak sulit membuat konten-konten akuntansi. Kenapa? Yang pertama itu perlu banyak waktu untuk ngeriset. Saya rasa kayak dengan waktu saya sekarang itu udah berat banget lah. Tapi kita nggak tahu ke depan ya, apakah akan muncul William Basri yang baru. Itu dari dulu saya selalu berharap ya. Kalau tonton ikutin saya di live 2 tahun yang lalu, saya selalu bilang, saya sangat menantikan William Basri yang baru. Sosok-sosok William Basri yang bisa menggantikan saya gitu ya. Ya mungkin namanya bukan William Basri, tapi karakternya seperti saya, bahkan bisa jauh daripada saya dan bisa mengajarkan pada teman-teman yang lain gitu. Saya selalu menantikan hal itu kok. Atau yang kedua itu mungkin saya punya teman yang bisa mengambil alih channel saya secara positif ya. Itu saya tetap menantikan hal tersebut. Murni teman-teman, saya harus tekani tujuan saya itu cuma edukasi. Dan kalau tonton tahu, ini disclaimer, ini kita cerita santai aja ya. Semenjak saya offline itu, banyak banget DM yang masuk, banyak banget email yang masuk. Mereka itu menawarkan channel saya teman-teman. Mau beli channel saya untuk jadi judi slot. Itu gila sih, itu parah sih. Dan harganya ya cukup fantastis. Tergoyang juga sih teman-teman. Waduh, ini jual aja nggak ya? Ini lumayan nih dapat sebuah mobil kan. Tapi enggak, saya nggak sematerialistis itu teman-teman ya. Enggak, karena uang itu saya tuh buta gitu. Enggak. Sekarang masih enggak ya, ke depan nggak tahu, tapi moga-moga enggak ya teman-teman ya. Bercanda. Saya tetap berusaha untuk bagaimana bisa menjanjikan konten-konten yang bagus. Jadi untuk akuntansi saya nggak bisa berani berjanji, tapi apakah memang pasti nggak buat lagi? Belum tentu. Kalau memang nanti saya tiba-tiba ada waktu luang, entah itu cuti atau gimana, mungkin saya coba tes susun deh 1-2 konten akuntansi. Tapi ke depan yang paling mungkin itu kalau saya rutin upload itu mungkin kita lebih ke sharing. Apa sih fenomena-fenomena yang terjadi
di dunia kerja, kita sharing dari sisi pengalaman ya, atau mungkin akuntansi tapi dari sisi case-case-nya, case-case apa saja sih biasa yang terjadi. Tapi kalau kayak proses menjurnal, proses ini yang secara teknikal mungkin saya itu udah agak berat teman-teman ya, agak berat. Karena untuk nyusun materi, nyusun studi kasus, nyusun soal itu dulu kalau zaman saya teman-teman ya, pada saat saya kerja itu biasa seminggu untuk nyusun materi, seminggu untuk syuting, seminggu untuk ngedit. Itu satu konten itu 1 bulan teman-teman. Jadi kayak saya rasa kayak wah kalau saya buat itu aja kerjaan yang lain akan terbengkalai gitu. Ya agak susah lah. Ya itu saja teman-teman yang mungkin saya bisa ceritakan. Tapi teman-teman yang paling penting itu saya juga pengen tahu banget gimana sikap teman-teman. Saya baca banyak banget ya komentar-komentar positif juga. Yang dulunya mungkin nonton video konten saya itu masih kuliah, sekarang udah wisuda ya. Ada yang DM saya lagi, "Bang, saya hari ini sudah wisuda. Terima kasih kontennya." Gak usah terima kasih sama saya teman-teman, terima kasih sama diri teman-teman yang sudah berusaha. Itu saya sangat mengapresiasi. Terus ada yang dulu belum bekerja, sekarang udah bekerja. Terima kasih juga pada diri teman-teman karena sudah berusaha. Karena berkat teman-teman sendiri teman-teman bisa mendapat pekerjaan. Dan yang dulu mungkin diabaikan, dulu tidak diperhitungkan, sekarang udah mulai diperhitungkan. Tapi kalau saya boleh kasih satu permintaan, ini dari saya teman-teman ya. Kalau memang teman-teman merasa berkat saya, teman-teman bisa sampai sejauh ini, saya cuma minta satu permintaan teman-teman. Tolong dong ilmunya jangan pelit-pelit, bagikan juga ke adik-adik kita. Itu permintaan dari saya, tapi tidak harus dipenuhin sih. Enggak ada timbal baliknya ke saya, enggak ada untungnya ke saya secara materi. Saya nggak minta disawer, saya nggak minta sepeser pun, saya nggak minta teman-teman. Tapi saya minta tolong dong ilmunya dibagi. Kenapa sih? Ya kasihan mereka teman-teman ya. Kita itu ibaratnya tuh sebuah negara, kalau mau maju negaranya itu SDM-nya tuh harus benar gitu. Perusahaan juga sama, mau maju perusahaannya SDM-nya harus dibenerin. Kalau SDM-nya nggak dibenerin, ya nggak bisa. Ya kalau teman-teman cinta Indonesia, ini kita bicara dalam lingkup besar ya, teman-teman harus benerin SDM-nya. Caranya bagaimana? Berbagi ilmu, selain dari pendidikan formal. Semuanya ilmunya merata, ya pasti nanti negara kita akan maju, perusahaan kita akan maju, diri kita juga akan maju. Kita ngajarin orang pasti nggak ada rugi teman-teman. Ilmu kita malah akan semakin bertambah. Ya mungkin itu saja sih permintaan saya, nggak banyak sih. Tapi kalau teman bilang, malas lah gini-gini, ya nggak apa-apa. Itu mah tergantung teman-teman ya. Mungkin itu saya teman-teman, udah 8 menit juga kayaknya. Udah 8 menit juga, udah lama banget juga saya bercuap-cuap. Udah deh, udah lama nggak buat konten ya, nggak akan dibicara lagi. Saya rasa sih itu udah cukup deh ya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang mau diskusi, yang mau cerita-cerita, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau memang bisa saya balas dan bentuk video, kita akan bahas di video selanjutnya teman-teman ya. Komentar teman-teman kita coba cerita. Mungkin itu saja teman-teman. Sorry sekali lagi ya, terlalu banyak cuap-cuap juga ini. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.